Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sama-sama kita hormati Bapak Direktur Utama Bank Syariah Fadilah Kota Bengkulu beserta segenap unsur kepemimpinannya, Bapak Ibu sahabat Fadilah, itu yang saya tangkap dari panggilannya, yang hadir di dalam majelis ini. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat atas berkah majelis ilmu yang kita adakan sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita hingga detik ini. Sangat sulit dan tidak mungkin kita urai satu persatu apa saja yang sudah kita terima dari Allah. Sejatinya yang paling besar saat ini adalah nikmat majelis ilmu. Kita tengah duduk di sebuah taman yang dinamai oleh Rasulullah sebagai Riyadhul Jannah, taman-taman surga yang Allah sediakan di muka bumi ini. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalian menemukan ada taman surga, segera kalian ke sana. Taman itu Bapak Ibu identik dengan keindahan. Keindahan akan membuat hati kita, pikiran kita tenang, nyaman, senang. Itu sebabnya orang-orang kota rela-rela meninggalkan tepi pantai berangkat ke Curug, ke Payang. Apa yang dicari di situ Bapak Ibu? Taman. Taman apa? Taman bunga. Ya, bukan main itu ketika berfoto di taman bunga, senyum sumringah. Gambaran kebahagiaan yang dirasakan ketika berada di taman bunga. Bagaimana ketika kita berada di dalam taman surga? Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadhul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Majlisul ilmi wa hilaquz zikri." Taman surga yang Allah sediakan di bumi adalah majelis ilmu dan halaqah zikir. Alhamdulillah kita bekerja di sebuah tempat yang menyediakan taman yang penuh keindahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak harapan hamba atas ibadah salawat yang ringan ini. Di samping sekali kita baca salawat,
ada harapan 10 pahala yang dilimpahkan Allah kepada kita. Kemudian nanti di yaumil qiyamah, pada saat yauma la yanfa'ul mal wala banun, harta yang kita punya di bumi ini, anak kita sendiri tidak ada manfaat. Tidak ada satupun yang bisa dimintai pertolongan. Satu-satunya orang yang bisa kita harapkan pertolongan di hari itu adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini tidak didapati dengan cuma-cuma. Harus ada tiket yang kita bawa. Tiket sederhana untuk mendapatkan syafaat adalah dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari syafaat, pengharapan kita yang bisa kita harap dari bacaan salawat yang kita kirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan kita memperbanyak bacaan salawat, bisa-bisa nanti bacaan solawat merupakan wasilah yang paling utama yang dapat mengantarkan kita satu rombongan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang berjanji di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Manusia yang pantas, yang layak bersama dengan aku di hari kiamat kelak ialah siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tapi Bapak Ibu, hadis ini jangan disederhanakan pemahamannya. Kalau begitu Pak Ustadz lemak, berarti tidak payah nian serhubungan dengan Nabi itu. Cukup bacaan selawat saja. Beli tasbih 3 pasang, nah dihitung ya, minimal 1 hari 5.000. Sholat tinggal, puasa Ramadan tiba tidak pernah puasa, ya, yang lain-lain ibadah itu ditinggalkan semua. Lalu apa yang diharapkan? Cukup dengan selawat ke Pak Ustadz. Bisa sesurga dengan Nabi. Payahigo, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Jangan kecil nanti. Kalau yang pokok-pokok itu digugurkan, bacaan salawat tentu tidak ada gunanya nanti. Tentu amalan ini setelah kita tuntas menyelesaikan kewajiban pokok kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, wasilah kalau Bapak Ibu ada keinginan satu rombongan dengan Nabi. Ada Bapak Ibu ingin satu rombongan dengan Nabi? Ingin tidak kita satu rombongan dengan Nabi? Inginlah. Pasti selamat kita kalau serombongan dengan Nabi. Jangan baik nanti kita ikut barisan Abu Lahab, ya, Abu Gosok, Abu segala macam, segala abu. Kita barisan belakang itu sudah. Tapi kalau satu rombongan dengan Nabi, tidak apa-apa kita yang paling belakang. Insya Allah selamat ahli surga kita. Kemudian yang kedua, yang memungkinkan, yang bisa kita harapkan sebagai wasilah untuk bisa satu rombongan dengan Nabi adalah wasilah cinta. Nah, itulah yang akan kita bicarakan saat ini, pengajian bulanan sekaligus dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda ada benih-benih cinta bagi sahabat fadilah terhadap sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tahun kelahirannya yang sudah berjarak lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi kita saat ini ketika momen Rabiul Awal itu tiba, kita kenang-kenang kembali kelahiran orang yang kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik, dia bercerita, suatu ketika kata Anas, datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu si laki-laki ini bertanya kepada Nabi tentang hal ihwal hari kiamat. Nyo ingin tahu kira-kira kiamat itu kapan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan kiamat ini datang? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya tidak zaman kita saja yang mempertanyakan. Zaman sahabat mereka sudah mempertanyakan. Karena dari sisi keimanan orang Islam ya itu sudah fik. Salah satu yang harus diimani beriman kepada hari akhir atau beriman terhadap terjadinya kiamat. Nah, menjadi pertanyaan kapan kiamat itu. Nah, termasuk kita makin di penghujung kita semakin sering mempertanyakan kiamat itu. Lebih-lebih sebelum tahun 2012. Nah, itu kan sampai-sampai tahun 2012 itu keluar film tentang kiamat. Nah, setelah itu tidak pula lagi orang nanyo-nanyo kiamat. Sempat sebelum Covid ya viral Ustadz akhir zaman. Ya, Ustadz Zulkifli. Nah, itu mulai setelah itu datang Covid reda lagi, hilang pikiran kita mempertanyakan hari kiamat. Nah, tapi tetap dalam keyakinan kita kiamat pasti datang. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Termasuk Nabi kita sendiri tidak tahu. Sehingga ketika laki-laki yang datang bertanya, kapan akan datangnya kiamat? Nabi tidak bisa menjawab, memberitahu baik itu tahun ataupun kira-kiranya tahun berapa tahun lagi. Malah Nabi justru balik bertanya. Ma'adadtalaha. Kamu bertanya tentang kapan kiamat. Kira-kira apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kejadian kiamat itu? Kecek Nabi kepada laki-laki itu. Si laki-laki ini orangnya jujur. La syai'. Tidak banyak ya Rasulullah. Itu masalahnya. Nanyo kapan kiamat. Ketika ditanya apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat itu. Kelaklah kiamat yang kubro itu, kiamat sugro, kematian pasti dah datang. Apa yang sudah kita persiapkan? Laki-laki itu jujur, la syai', tidak banyak persiapan saya. Artinya hanya persiapan yang pokok-pokok saja. Illa kecuali anni uhibbuk. Saya sangat mencintaimu wahai Nabi Allah. Itu yang diungkapkan oleh si laki-laki yang secara ibadah itu tidak banyak dia lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Akan tetapi dia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Senyum Nabi kita mendengar ungkapan laki-laki yang berkata jujur itu. Lalu beliau bersabda, anta ma'a man ahbabta. Nanti engkau pasti akan bersama dengan orang yang engkau cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengantarkan si laki-laki yang tidak punya ibadah begitu banyak bisa dijamin oleh Nabi satu rombongan dengan beliau cinta. Anas mendengar dialog itu. Lalu berujarlah Anas ibnu Malik, aku berharap bisa satu rombongan sesurga dengan Nabi, dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekalipun aku tidak mampu beribadah, beramal seperti yang mereka lakukan. Bayangkan, kelas sahabat, sama-sama sahabat. Nggak pede. Hanya saja Anas ini adalah sahabat junior. Sekelas sahabat itu. Tapi bedanya ada senior, ada yang junior. Sahabat junior saja nggak pede ketika ditandingkan ibadah yang dilakukan oleh para seniornya dengan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, jadi begitu. Kemudian Anas ibnu Malik berujar, saya sangat berharap bisa satu rombongan dengan mereka, bukan karena amalan, akan tetapi bihubbi iyahum, lantaran rasa cintaku kepada mereka. Anas
Kita tahu sahabat yang sangat mulia, banyak sekali meriwayatkan hadis. Bahkan keistimewaan Anas ini salah seorang sahabat yang tinggal serumah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil. Saat Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, kaum Ansor berlomba-lomba mereka memberikan sesuatu untuk diberikan kepada sahabat Muhajirin termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu si Anas ini masih kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ingin memberikan materi, dia tidak punya materi karena dia seorang janda. Lalu disampaikanlah kepada Rasulullah, saya punya anak lanang. Hanya ini yang bisa saya persembahkan kepada engkau. Silakan anak laki-laki saya ini tinggal di rumahmu untuk berkhidmat selama berada di rumahmu. Tinggallah Anas ibnu Malik di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak berusia 10 tahun. Bayangkan mulianya Anas bin Malik, tidak pede mengandalkan amal soleh, ingin satu rombongan dengan Nabi dan para sahabat-sahabat senior. Bagaimana dengan kita? Ya, amal kita ini cetek sekali rasanya. Jangankan dibandingkan dengan sahabat, dengan ulama-ulama. Jangankan ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama kita Indonesia saja, yang mereka itu kadang-kadang menghatamkan Al-Quran satu malam, satu hari itu 1 kali khatam. Nah, kita wallahu alam, syukur kalau 1 tahun itu bisa khatam 1 kali. Ya, mereka Ramadan itu berkali-kali khatam Al-Quran. Tahajud mereka jangan ditanya, duha mereka jangan ditanya, puasa sunnah-sunnah mereka jangan ditanya. Ya, mereka tidak pede. Lalu harapan yang bisa diandalkan untuk bisa satu rombongan dengan mereka itu adalah cinta. Dengan mencintai mereka, terutama mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu keharusan bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadi standar kesempurnaan iman seseorang. Standar kesempurnaan iman seseorang bisa diukur seberapa besar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, kata Rasulullah. Belum sempurna iman kalian sampai ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada kedua orang tua kandungnya, anak-anak cucunya, istri-istrinya, bahkan semua orang. Artinya iman seseorang baru sampai pada level iman sempurna manakala cinta yang ada di dalam hatinya menempatkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Apa mampu Pak Ustadz? Mampu. Itulah kebanyakan cintanya para sahabat. Suatu ketika di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Umar ibn Khattab sendiri yang menyatakan, ya, Umar berjalan berdampingan dengan Rasulullah diiringi oleh sahabat-sahabat yang lain dari belakang. Tiba-tiba Rasulullah menggandeng tangan Umar. Lalu tersanjung sudahlah Umar ini sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, digandenglah tangannya si Umar itu. Kemudian berani Umar ini mengungkapkan rasa hatinya yang begitu cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau saya cintai melebihi kecintaanku terhadap orang tuaku, istriku, anak-anakku, kecuali terhadap diriku sendiri. Begitu ucapan Umar kurang lebih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La wallahi ya Umar, enggak wahai Umar, belum. Sampai engkau mampu mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap jiwamu sendiri. Al-ana ya Rasulullah, saat ini juga langsung berubah cinta Umar. Aku mencintaimu melebihi kecintaanku terhadap nyawa dan jiwaku sendiri. Begitulah para sahabat dalam
memanfaatkan kecintaan mereka untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak ingin memperdebatkan kegiatan ini. Tetapi kita lebih memaknainya sebagai bentuk ekspresi adanya benih cinta walaupun kecil terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kalau kita mencintai seseorang pasti kita minimal kelahirannya itu sesuatu yang tidak mungkin kita lupakan. Bapak Ibu mungkin ada yang punya anak 1, 2, 3. Terutama Bapak Ibu zaman kini. Ada di antara Bapak Ibu yang lupa tanggal lahir anaknya masing-masing. Tidak ada. Pasti ingat semua. Termasuk tanggal lahir pasangannya. Ya, atau yang belum punya pasangan kan ada itu yang ditaksir itu kawan dekat lah istilahnya kalau tidak mau disebut pacar. Ya, tahu kan tanggal lahir kawan dekatnya masing-masing. Yang laki-laki punya kawan dekat perempuan pasti tahu tanggal lahirnya. Yang perempuan punya teman dekat laki-laki pasti tahu tanggal lahirnya. Nah, jangan ya nanti pasnya ulang tahun lupa mengucapkan pas jam 12 malam. Beribut besok paginya itu. Iya. Kenapa kita ingat? Karena kita sangat cinta, sangat sayang dengan dia. Nah, itulah gambarannya kenapa kita mengingat kembali kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada benih cinta yang tertanam di dalam diri kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin besarnya cinta kita tidak sebelum seberapa seperti kecintaan para sahabat, para salafus saleh. Nah, cinta ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Karena ungkapan orang Arab mengatakan innal habba liman yuhibbu al-mutih. Rasa cinta itu membuat seseorang akan dengan mudah tunduk patuh kepada orang yang ia cintainya. Bahkan orang yang ia cintainya tidak memerintahkan, tidak menyuruh, dia sendiri yang meniru perilaku sosok yang dikagumi. Mencontoh perilaku sosok yang ia sanjung-sanjung. Kenapa? Ada rasa kagum, ada rasa cinta, ada rasa suka. Contoh, seorang anak remaja, pengagum bintang film barat. Lihat fotonya aja sudah teriak histeris. Iya. Nah, ekspresi rasa kagumnya itu dia ikuti bagaimana cara pola hidup orangnya itu, termasuk dari segi penampilan. Kalau misalkan sosok bintangnya itu, ya, ketika dia potong rambut, modelnya itu ada siring aliran irigasinya, ya, kan begitu. Ya, sosok yang dikaguminya itu, nah, buat siring di pinggir, dia tiru pula. Kenapa dia meniru? Karena dia suka dengan sosok itu. Cuma kalau tidak suka, tidak mau dia niru. Nah, itulah kunci utama kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah. Cinta dulu. Kalau tidak cinta, berbuih-buih kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecul itulah. Ya, bahasa kitonya itu. Tidak akan bisa orang itu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada rasa cinta. Tapi kalau ada rasa cinta, tidak perlu disuruh, kita sendiri berusaha mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus memang misi utamanya itu adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak umat manusia. Kalau misi tauhid itu pengulangan saja. Nabi-nabi sebelumnya itu juga sudah menyampaikan misi tauhid untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, tidak ada bedanya. Ajakan tauhid Nabi Ibrahim, ajakan tauhid Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, sama mengajak mengesahkan Allah, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
misi ibadah. Sama. Umat-umat sebelumnya, setiap Allah mengutus pada umat itu seorang nabi atau rasul, ada syariat ibadahnya masing-masing. Walaupun untuk Nabi Muhammad barangkali ada yang berbeda, tetapi kadang-kadang ada pula syariat ibadah yang sama persis seperti yang pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Seperti misalkan dalam rangkaian ritual manasik haji. Nah, itu kan sudah dikerjakan sebelumnya. Ada misi yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka membenahi akhlak anak manusia. Karena dengan akhlak inilah manusia ini menjadi manusia. Kalau tidak dengan akhlak, manusia tidak ada bedanya dengan hewan, dengan binatang. Ulaika kal an'am. Ada manusia itu sama seperti binatang, hewan. Balhum adall, bahkan ada yang lebih parah tingkah lakunya dari hewan binatang. Segarang-garangnya singa tidak mau dia membuang anak kandungnya sendiri. Tapi manusia sering ditemukan di tong sampah ada bayi. Iya. Di tempat-tempat pinggir jalan ada bayi. Nah, begitulah manusia itu. Kalau tidak dibenarkan akhlaknya, bisa-bisa perilaku manusia ini lebih ganas daripada binatang. Kenapa demikian? Binatang seganas-ganasnya dia tidak punya akal. Ketika dia ingin berbuat jahat, lalu kejahatan yang ingin dilakukan di luar batas kemampuannya, maka gagal kejahatannya itu. Contoh, babi ingin berbuat jahat, merusak, mencuri tanaman ubi seorang petani. Bisa saja niat jahat si babi ini gagal ketika si petani memagari ubi itu dengan pagar setinggi di mana si babi ini pun tidak lagi sanggup untuk melompat. Dibikinlah pagar setinggi bahu. Wah, kecilnya dapat baunya baik nih, nyosor-nyosor pinggir pagar itu sudah selesai. Lari itu kalau sudah tidak sanggup masuk melompat itu dia lari. Yang kedua, manusia ingin berbuat jahat, ngambil ubi si petani yang sama tadi. Sudah dibuat pagar untuk menghalangi niat jahat manusia di luar batas kemampuan manusia untuk melompat. Ya, setinggi-tingginya lah manusia itu melompat itu setinggi kepala kita lah. Nah, itu atlet itu biasanya, atlet lompat tinggi ya tinggi lompatnya kan. Kalau standar pagar setinggi bahu itu tidak sanggup lagi manusia melompat. Apakah niat jahat manusia itu terhenti karena ada penghalang yang menyebabkan batas kemampuan manusia melompat itu tidak bisa dia lakukan? Tidak. Karena manusia punya akal. Ya, kalau babi tadi tidak pacak, dia cak mano lah nak manjat ini ya gitu. Padahal di sampingnya ada tanggo. Nah, kalau manusia melompat, iya tidak pacak. Tanggonya ambil. Naik tanggo, celup. Akhirnya jadi korban ubi si petani, ulah niat jahat manusia. Itulah manusia itu kalau akhlaknya tidak dibenarkan lebih beringas dari binatang. Nah, ini pentingnya Nabi kita Muhammad SAW diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, berbicara masalah akhlak, sebenarnya kata akhlak ini kalimat atau kata yang tidak asing. Ketika kita mendengar akhlak, lalu kita sudah paham apa yang dimaksud dengan akhlak, nilai kebaikan, moral, etika. Dan kata akhlak ini sering dipadankan dengan kata adab, ya, ataupun etika, ataupun moral. Nah, adab dan akhlak ini ketika disampaikan kita sering menyamakan antara adab dengan akhlak. Walaupun sebenarnya kalau kita pahami secara mendalam, itu akan berbeda maknanya antara adab dengan akhlak. Kenapa berbeda? Pertama, adab itu dipahami sebagai sesuatu nilai kebaikan
yang diperoleh lewat proses pembelajaran, lewat proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan biasanya sering melahirkan peradaban-peradaban. Nah, lihat kenapa ada peradaban Mesir kuno. Karena dia punya pengetahuan, punya ilmu. Peradaban Yunani. Ya. Nah, artinya semakin tinggi ya tingkat pendidikan suatu kelompok, suatu bangsa, peradabannya semakin baik. Kalau masalah adab, kalah kita dengan orang Jepang. Adab ngantri. Lihat orang Jepang kalau ngantri dari kecil tidak ada yang nerobos itu. Nah, kita ngantri BBM, jangannya ada celah sedikit, nyelinap itu, nyelinap masuk, jadi begitu. Ada. Ya. Lihat orang-orang Swedia, Belgia, orang-orang Eropa itu. Dari segi adab, bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Kenapa? Karena nilai pendidikan mereka jauh lebih tinggi dari kita. Jangan dibandingkan, masa orang yang berpenduduk mayoritas Muslim, banyak korupsi, banyak maling, banyak mencuri, tidak jujur, tidak tertib, tidak bersih. Lihat orang-orang Jepang itu, ya bukan orang Islam itu, justru kehidupannya lebih tertata, lebih beradab, lebih teratur, lebih sopan. Itu adab. Adab bisa saja dia beriman, bisa saja tidak beriman. Kenapa? Karena adab ini lahir dari proses pembelajaran ilmu pengetahuan. Kalau dia belajar, kalau dia punya ilmu pengetahuan, bisa memiliki adab yang tinggi. Tidak dengan akhlak. Akhlak baru akan lahir nilai-nilai kemuliaan yang lahir dari proses ta'abbudiyah, penghambaan, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kualitasnya lebih tinggi dari adab. Karena kebaikan-kebaikan akhlak itu lahir dari proses penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Memang secara adab orang-orang Jepang itu baik. Tetapi secara akhlak belum. Mereka masih minum, mereka masih mabuk. Kalau misalkan perempuan laki-laki suka sama suka, biasa saja mereka itu. Ya, bukan sesuatu yang hina bagi mereka. Biasa saja. Tapi dalam akhlak tidak bisa. Tidak bisa. Lebih tinggi levelnya. Dan dia lahir dari proses penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang urutannya, pokok utama isi daripada syariat agama Islam kita ini kan 3. Akidah, syariat atau ibadah, akhlak. Orang akan beribadah kalau akidahnya bagus. Kalau akibadahnya itu ibarat pondasinya itu apalagi pondasi perumnas. Iya, ya di permukaannya saja ibadahnya nanti tidak akan selesai, tidak akan beres itu. Tapi kalau pondasinya kokoh, kuat akidahnya akan melahirkan seseorang yang rajin beribadah kepada Allah. Ibadah ini tolak ukur keberhasilannya, lihat apakah dia membuahkan akhlak atau tidak. Kalau sekalipun seseorang hamba rajin beribadah tapi tak tercermin dari ucapannya, dari perilakunya, masih saja ngupat orang, masih saja mencela, mencaci, ya, berbuat menzolimi itu, korupsi dan segala macam, berarti gagal itu. Ibadahnya gagal. Keberhasilan ibadah seseorang akan melahirkan akhlak. Kenapa akhlak Nabi itu paripurna? Karena sepanjang hidupnya Nabi SAW selalu isi waktu kesehariannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya saja Nabi itu ibadah. Tidurnya ibadah. Makanya akhlaknya paripurna. Nah Bapak Ibu,
Ibadah yang paling pokok di antara sekian ibadah, ritual ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, yang sangat punya peranan besar untuk melahirkan akhlakul karimah dari seorang hamba adalah ibadah sholat. Itu ibadah yang paling pokok. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sebabnya kenapa sholat dijadikan sebagai tiang agama, karena ibadah inilah kunci utama untuk melahirkan akhlakul karimah dari seorang hamba. Kuncinya ada di sholat. Makanya bagi Nabi, sholat itu hiburan. Bagi kita, kewajiban, beban. Nah, tapi insya Allah enggak bagi sahabat fadilah. Ya. Jangan anggap sebagai beban. Justru hiburan. Bisa menjadi hiburan. Kita ini manusia biasa. Ada masa-masa jenuh. Ada masa-masa bosan. Ya, untuk menghilangkan kejenuhan itu manusiawi, kita butuh hiburan. Nggak perlu menghidupkan kaset nyanyi yang ke diskotik, ke kafe, berjoget-joget. Kenapa orang ke sana? Butuh hiburan. Butuh hiburan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hiburan utama untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah sabdanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berujar, "Wa ju'ilat qurratu a'yuni fis shalah." Dijadikan sebagai hiburan untukku, itu termasuk untuk umatku, terletak pada ibadah salat. Makanya Nabi itu hobi salat. Hobi sholat. Saking hobinya, malam-malam itu bukan tidur Nabi itu. Kalau kita malam-malam terlelap tidur. Nabi malam-malam ngapain? Sholat. Sampai-sampai tidak sadar, saking gembiranya Nabi sholat, tidak sadar kalau kakinya itu bengkak. Nah, kalau kita kan main bola, hiburan main bola, tercepak kaki kawan baru sadar bengkak kaki. Gitu kan. Ya. Kalau Nabi hiburannya di dalam sholat. Makanya beliau jaga betul itu. Tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah itu semuanya dikerjakan. Bahkan bagi Nabi SAW ada sholat yang bagi beliau itu seperti wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Seperti sholat malam. Bagi Nabi itu seakan-akan wajib. Sholat witir. Bagi Nabi itu seakan-akan wajib. Sholat duha bagi Nabi itu seakan-akan wajib, tetapi tidak untuk umatnya. Kenapa sehobi Nabi itu? Hiburan. Bahkan kesenangan sholat itu kalau seseorang mampu menghayati ibadah sholat ini sampai-sampai bisa menghilangkan rasa sakit, baik fisik maupun psikis. Suatu ketika Ali ibnu Abi Thalib dalam sebuah peperangan terkena anak panah di belakangnya. Mau ditarik sakit. Zaman itu belum ada bius. Lalu bagaimana caranya supaya Ali tidak kesakitan saat anak panah itu dicabut? Ali berwudu, sholat 2 rakaat. Nanti pas saya sholat, kata Ali, cabut anak panah itu. Ketika beliau sholat, lalu sahabat yang lain mencabut anak panah itu, tidak terasa. Kenapa? Karena Ali lagi bergembira, merasa terhibur sampai-sampai rasa sakit yang ada di tubuhnya tidak ia sadari lagi. Itu dahsyatnya ibadah sholat ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita salah satu yang harus kita teladani, kalau masalah sidik, fatonah, amanah, tabligh, nah itu sudah dulu itu kita ngaji-ngaji itu. Nah, kita sekarang giliran meneladani bagaimana sholat Rasulullah SAW agar benar-benar sholat ini melahirkan akhlakul karimah bagi setiap kita. Nah, makanya penting kita belajar fikih sholat. Supaya sholat kita ini sama dengan sholatnya Nabi. Tidak sekendak kita baik. Apalagi kalau belajar sholat ini hanya dulu waktu dengar-dengar datuk, dengar-dengar nenek ngajari sholat. Akibatnya apa?
Akibatnya ketika seseorang mengerjakan sholat, ya, dalam segi gerakan saja kita menemukan banyak variasi yang kadang-kadang tidak dimasuk akal. Contoh, ketika seseorang baru saja mengangkat tangan, itu sudah banyak versi yang beredar yang sering tertengok oleh kita. Ada satu sekali kita tertengok orang sholat, ngangkat tangan, candak caidak. Allahu Akbar. Ada sesekali tertengok kita orang lagi sholat, ngangkat tangan, terlalu semangat ego. Allahu Akbar. Sampai ketiak-ketiaknya ngangkat. Macam-macam. Iya. Dan bahkan ada juga mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tertengok orang yang angkat tangan pas takbir mutar-mutar tangan. Allah. Macam-macam penengokan kita. Kenapa? Karena dia menjalankan sholat tidak meneladani, mencontoh melihat Rasulullah SAW sholat. Nah, makanya perlu kita mempelajari fikih sholat ini. Karena ini pesan dari Bapak untuk menyinggung sedikit untuk tentang sholat. Jadi kita kaitkan Maulid Nabi ini untuk meneladani sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita mempelajari kembali tentang sholat itu. Dari gerakannya seperti apa. Yang paling rawan itu penting kita mengulang-ulang kembali bacaan sholat, terutama yang dibaca. Pengalaman saya pribadi. Ketika saya tingkat 3 kuliah S1, saat ngulang-ngulang lagi, masih saja ada menemukan kesalahan bacaan itu. Baik itu panjang pendeknya, tasdidnya. Padahal dari MTS sudah belajar sholat, aliyah belajar sholat, ya S1 belajar sholat, baca lagi. Jadi Bapak Ibu, penting kita punya buku tuntunan sholat. Walaupun sudah hafal, lihat lagi yang bacaan. Kalau yang gerakan oke lah. Bisa diperagakan, cara ngangkat tangan yang betul sesuai dengan tuntunan Nabi seperti apa, cara ruku seperti apa, cara i'tidal seperti apa, cara sujud seperti apa, bisa lewat peragaan. Tapi yang bacaan, kita sendiri yang harus memperbaiki bacaannya. Karena bacaan sholat salah satu ibadah yang tidak bisa ditranslate. Kalau bisa ditranslate lemah, ya takbir, ya. Allah nan gadang kalau orang Minang. Iya. Kalau orang Serawai, Allah besak Tegalau. Nah, tapi tidak bisa. Tidak bisa ditranslate. Harus pakai bahasa Arab sekalipun kita orang Tun Keme. Ada Tun Keme sini. Iya. Tun Keme. Iya. Kalau saya orang PK, nggak bisa pakai bahasa PK. Harus kalau dia Islam menjalankan sholat harus berbahasa Arab. Contoh sederhana dan ini sering terdengar kadang-kadang sekelas imam yang saya simak. Semua kita dari TK tahu hafal bacaan salam. Bacaan salam ke kanan, bacaan salam ke kiri. Nah, masih banyak yang salah. Ada 2. Pertama, Assalamualaikum. Nggak usah kita teruskan. Yang kedua, Assalamualaikum. Banyak juga yang membacanya itu versi yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau begitu cara bacanya salah. Makna berpengaruh berubah. Karena A-nya menjadi kalimat tersendiri. Kalau A tidak nyangkut dengan sin. Jadi kalau model begitu bunyinya itu A berdiri sendiri kan. Assalamualaikum. Berbeda dengan as-salam. Nah, kalau as-salam A-nya menjadi satu kalimat istifham namanya pertanyaan. Ionian keselamatan untuk kalian tuh kalau bahasa kita. Apakah keselamatan untuk kalian? Itu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul itu A-nya nyangkut ke sin. Karena dia alif lam samsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang sederhana ini saja, kalau kita tidak perhatikan, jangan-jangan nanti keliru bacaan kita. Nah, makanya kadang-kadang saya agak khawatir juga ketika mengetahui sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ada solat seorang hamba itu selama 60 tahun tidak satu pun yang diterima. Nauzubillah. Mudah-mudahan bukan solat kita. Ya, mudah-mudahan bukan solat kita. Ini pentingnya kita kembali mempelajari solat. Begitu juga yang sering terjadi kekeliruan dan berpengaruh besar terhadap perubahan makna ketika kita membaca tasbih ruku, tasbih sujud. Hafalannya jangan ditanya. Masih TK dulu lah hafal kita. Ya. Banyak orang membaca tasbih ruku, sujud itu robiyanya tidak nyangkut di ba. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Robiyal. Kalau dibaca robiyah itu asal kata riba. Berkembang. Jadi kita kecekkan maha suci yang berkembang lagi maha tinggi. Masa Allah itu berkembang? Kan lam yalid walam yulad. Nah, yang betul itu apa? Di ba-nya itu ada tasydid. Rabbun satu kalimat, satu kata, ya mutakallim menunjukkan saya satu kata. Jadi rabbiyah. Kalau rabbiyah, maka jadi dia satu kata. Yang betul dua kata, rabbun dengan ya saya. Nah, yang betul itu adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ditahan rabbiyah. Tapi kalau hanya ditutup, tidak ditahan, hilang satu huruf rabbiyah. Nah, itulah pentingnya di antara hal-hal sederhana, bacaan ringan. Kalau kita tidak punya perhatian khusus, jangan-jangan nanti keliru. Lebih-lebih lagi bacaan yang panjang, Al-Fatihah kita kah? Bacaan doa iftitah kita kah? Doa iftitah ini bahaya ini. Ya, saya kebetulan di kampus itu di samping memegang mata kuliah hadis, juga megang mata kuliah praktek ibadah. Ya. Jadi ketika dicoba mahasiswa ada semester 3 itu praktek ibadah di fakultas tertentu, saya dengar bacaannya. Mungkin faktor gugup. Ya. Wajjahtu atau inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Itu yang pertama, wa ma ana minal muslimin. Yang di bawahnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Lah parah itu. Di atas tadi saya bukan orang muslim, di bawah saya termasuk orang musyrik. Lah pasti itu. Jangan yang ketukar itu. Kalau yang di atas itu wa ana minal muslimin, saya termasuk orang muslim. Yang di bawah pakai ma, bukan wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang-orang syirik. Nah, itu. Belum lagi bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, termasuk bacaan tahiyat, bacaan apa? Ini yang sering salah lagi. Bacaan doa duduk di antara dua sujud itu. Silakan baca doa duduk di antara sujud. Wah, pede dia karena hafal dari TK dulu. Rabbil firli warhamni wajuburni. Yang apa jubur? Jangan dibaca jubur. Jubur itu penyakit. Iya. Kalau dibaca jubur. Yang betul itu wajburni. Ya. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'an. Itulah pentingnya kita lihat kembali. Jadi di dalam sholat itu yang perlu kita perhatikan, pertama urusan hati, niat. Yang kedua masalah gerakan fisik. Yang ketiga masalah bacaan. Baru yang keempat nanti masalah kekhusukan. Tapi selesaikan yang tiga ini dulu. Sah dulu secara syariat, secara fikih. Baru nanti kita naik kelas masalah kekhusuan dalam ibadah sholat. Saya hanya
menyampaikan pesan untuk kepada kita semua. Saya yakin kita sudah hafal tentang solat, tahu solat bahkan puluhan tahun yang lalu. Bukan berarti selesai kita belajar solat. Tidak. Sampai kita mati ulang-ulang kaji. Pasah jalan sering dilewati, lancar kaji karena sering diulang. Nah, itulah pesan yang bisa kita ambil dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. Insya Allah ketika salat kita benar, salat kita hayati, ya betul, salat itu alat untuk mencegah kita dari berbuat yang keji, dari berbuat yang mungkar. Orang-orang yang sudah bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, itulah orang-orang yang berakhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya iman seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana cara untuk mendapatkan akhlak yang baik itu? Dengan penghambaan tulus kita kepada Allah. Salah satu ibadah yang harus menjadi perhatian utama kita adalah ibadah salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa. Baik. Ya, baik. Baik. Ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar majelis ini melahirkan banyak keberkahan. Keberkahan untuk bank kita yang bekerja di sini, umur kita, penghasilan kita, termasuk usaha perbankan ini, insya Allah mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah. Nashhadu an la ilaha illa anta. Na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka al-khaira ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah 'alaina ababal khair wa ababal barakah wa ababas salamah wa ababas sihah wa ababal rizqi wa ababat taubah wa ababal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.